اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد اللهم سدد. Yang paling menakutkan dari IRGC bukanlah ketika mereka menembakkan rudal, tetapi ketika lawannya baru sadar bahwa serangan itu datang dari sistem yang sudah lama ditanam di banyak negara. Di Irak, jaringan pro-Iran tidak lagi sekadar bergerilya, mereka masuk ke payung PMF, memakai legitimasi negara, menerima anggaran miliaran dolar, lalu tetap menjadi duri bagi pasukan Amerika. Kini pola itu terasa makin berbahaya setelah serangan Iran di Yordania menewaskan 2 tentara Amerika Serikat, membuat satu lainnya hilang, dan melukai beberapa personil saat CENTCOM bersama pasukan mitra menghadapi rudal balistik serta drone Teheran. Insiden ini pun mengubah IRGC dari sekadar nama dalam laporan intelijen menjadi ancaman yang menyentuh tubuh Amerika secara langsung. Dari milisi Irak, Quds Force, bisnis minyak gelap, sampai proksi lintas kawasan, IRGC membangun mesin yang tidak bergantung pada satu komandan. Bahkan ketika tokohnya dibunuh, strukturnya tetap bergerak, mencari celah dan membalas dari arah berbeda dengan disiplin yang dingin dan konsisten. Maka pertanyaannya, bagaimana organisasi yang dulu diremehkan bisa menjelma menjadi jaringan perang yang membuat Amerika Serikat dan Israel selalu menghitung ulang setiap serangan? Paradoks milisi Iran dimulai dari pertanyaan yang sulit dijawab oleh Washington. Bagaimana 6 kelompok yang telah dicap teroris oleh Amerika Serikat justru bisa berdiri legal di dalam militer negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat? Akar ceritanya kembali pada tahun 2014. Saat ISIS menerobos Irak Utara dan membuat pasukan resmi runtuh, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani mengeluarkan fatwa agar warga Syiah mengangkat senjata. Dari gelombang sukarelawan itulah lahir Popular Mobilization Forces atau PMF atau Al-Hashd Al-Sha'bi. Namun dibalik nama mobilisasi rakyat, tulang punggungnya sudah lama dibentuk oleh jaringan milisi Syiah pro-Iran yang bergerak senyap sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Disinilah ironi paling tajam muncul. Pada periode 2014 hingga 2017, PMF bertempur bersama militer Amerika Serikat melawan ISIS. Tetapi pada waktu yang sama, unsur paling keras di dalamnya tetap menyiapkan serangan terhadap pasukan Amerika. Mereka memanfaatkan keadaan darurat nasional untuk mendapatkan legitimasi, masuk ke struktur, memperoleh anggaran negara, lalu memakai posisi itu untuk menekan Washington dari dalam Irak. Setelah ISIS kalah pada tahun 2017, PMF tidak dibongkar. Sebaliknya, organisasi ini justru dipaku lebih kuat ke dalam struktur negara. Hingga kini, sekitar 50.000 pejuang aktif dari 6 faksi utama masih bertahan di dalamnya. Nama-namanya bukan kelompok kecil. Ada Kataib Hezbollah, faksi paling radikal yang dikaitkan dengan serangan Tower 22 pada tahun 2024. Ada Asaib Al-Haq yang memiliki kekuatan politik di parlemen. Ada pula Harakat Hezbollah Al-Nujaba yang bergerak lintas batas di bawah kendali Quds Force Iran. Di samping mereka berdiri Kataib Sayyid Al-Suhada, Harakat Ansar Allah Al-Aufiyah, dan Kataib Imam Ali. Mereka menjadi proksi Iran dengan seragam resmi Irak, digaji oleh negara sekutu Amerika, tetapi bergerak untuk mengusir Amerika dan Irak. Assalamu ala al-Husain. Assalamu ala al-Husain. Wa ala Ali bin Husain. Wa ala Ali bin Husain. Israel ingin menciptakan satu malam untuk meruntuhkan mesin perang Iran. Menjelang Fajar 13 Juni 2025, Operation Rising Lion dibuka melalui serangan udara ke pusat komando bawah tanah di Teheran. Di sana sedikitnya ada 20 perwira senior tengah menyiapkan respon militer ketika serangan datang dan menghabisi mereka. Pukulan itu menyapu figur-figur pengendali pertahanan Iran. Hossein Salami, pemimpin tertinggi IRGC, tewas bersama Muhammad Bagheri, kepala staf angkatan bersenjata sekaligus pengatur strategi militer. Amir Ali Hajizadeh, komandan Aerospace Force dan tokoh di balik program rudal Iran, turut tewas. Nasib serupa menimpa Gomali Rashid serta Muhammad Kazemi, 2 pejabat koordinasi operasi dan intelijen IRGC, disusul Ali Samkani, penasihat senior Khamenei. Bagi Barat, hilangnya simpul utama itu mestinya membuat Iran kehilangan kendali, terpecah dari dalam, lalu lumpuh selama 6 hingga 12 bulan.
kenyataannya justru berlawanan. Dalam beberapa jam, Ali Khamenei menempatkan Ahmad Fahidi di kursi Salami. Abdul Rahim Mossavi mengambil peran Bagheri dan Majid Mossavi menerima kendali Hajizadeh. Rantai organisasi tidak sempat kosong. IRGC kemudian menjalankan True Promise 3 dengan meluncurkan 550 rudal balistik serta 1.000 drone menuju Israel selama 12 hari. Operasi terbesar dalam sejarah itu menunjukkan bahwa sistem mereka dibangun agar tetap bertempur meskipun lapisan kepemimpinan puncaknya dihancurkan. Fondasi kemampuan tersebut terlihat sejak Januari 2020. 5 hari setelah Soleimani tewas, IRGC menembakkan 16 rudal balistik Fateh ke pangkalan udara Ain al-Assad di Irak. Akibatnya, 110 tentara Amerika didiagnosis mengalami traumatic brain injury. Sejak 1979, belum pernah sebuah pangkalan Amerika Serikat dihantam langsung rudal balistik oleh institusi non-negara. Pelakunya adalah IRGC. Gelombang serangan itu dibangun jauh sebelum para petinggi IRGC tewas. Pada April 2024, Iran membuka True Promise 1 atau ONE, operasi pertama yang diluncurkan dari wilayah kedaulatannya menuju Israel. Lebih dari 300 drone dan rudal dikerahkan, menandai peralihan dari pola berbasis proksi menuju konfrontasi terbuka penuh. 6 bulan kemudian, eskalasinya meningkat. Dalam True Promise 2 pada Oktober 2024, 181 rudal balistik diarahkan ke pangkalan udara Nevatim. Serangan itu menghasilkan 32 titik impak, merusak hanggar F-35, dan menimbulkan kerugian hingga 53 juta dolar. Kedua operasi tersebut dirancang oleh Amir Ali Hajizadeh sebelum ia tewas pada Juni 2025. Namun, kematian sang arsitek ini tidak memutus kemampuan serang Iran. True Promise 3 berlangsung 12 hari dengan 550 rudal balistik dan 1.000 drone. Sasarannya tidak lagi terbatas pada Israel, tetapi merambah pangkalan utama Amerika di Teluk. Satu pesawat AWACS senilai 500 juta dolar dihancurkan di Prince Sultan Air Base. Markas armada kelima di Bahrain rusak senilai 200 juta dolar. Sementara 1 drone Reaper dan 2 jet Typhoon dilumpuhkan di Kuwait. Fase terberat muncul antara Februari dan Juni 2026 melalui True Promise 4 serta 5. Walau Salami, Bagheri, dan Khamenei telah hilang, koordinasi IRGC semakin rapi. Pada 7 Juni 2026, pangkalan udara Ramat David di Israel Utara menerima hantaman besar. Rangkaian ini pun membuktikan bahwa pembunuhan pemimpin gagal menghentikan doktrin perang asimetri IRGC. Di belakang daya tahan tersebut berdiri Quds Force, sayap eksternal IRGC sekaligus instrumen utama ekspor revolusi Islam. Unit ini beranggotakan 5.000 sampai 15.000 personil elit terlatih dalam operasi rahasia. Militer Amerika Serikat menyamakannya dengan perpaduan CIA dan Joint Special Operation Command. Melalui unit fungsional khusus, Quds Force mengendalikan dan menyelaraskan proksi Iran di Timur Tengah. Jaringan IRGC tidak berdiri di satu negara saja. Di Lebanon, Hezbollah dibangun langsung oleh IRGC pada tahun 1982 dan tumbuh dengan puluhan ribu pejuang terlatih. Di Yaman, Houthi menerima pasokan komponen senjata rakitan atau DIY kit yang kemudian dipakai untuk menekan Bab el-Mandeb. Di Irak, 6 faksi yang dicap teroris justru berlindung di bawah payung hukum negara dengan sekitar 50.000 pejuang aktif. Di Gaza, Hamas dan PIJ mendapat dukungan dana serta pelatihan intensif sebagai bagian dari jaringan perlawanan Palestina. Quds Force tidak berhenti di Timur Tengah. Jejak operasinya melebar ke Amerika Latin, Afrika, sampai Asia. Karena itu, ketika satu tokoh besar terbunuh, jaringan ini tidak otomatis patah. IRGC memang tidak dibangun sebagai kultus personalitas. Saat Soleimani tewas, Esmail Qani langsung mengambil alih tanpa guncangan besar. Ketika Hajizadeh dieksekusi Israel pada Juni 2025, penerusnya tetap melanjutkan serangan tanpa jeda, seolah rantai komando telah disiapkan menghadapi skenario terburuk.
Namun, daya tahan IRGC tidak hanya datang dari senjata dan proksi. Lapisan terdalamnya adalah ekonomi mandiri yang bergerak di luar APBN negara. Pusatnya adalah Khatam Al-Anbiya Construction Headquarters, raksasa bisnis yang memonopoli ratusan miliar dolar kontrak infrastruktur strategis dari pelabuhan, bendungan, hingga minyak dan gas. Ketika Gholam Ali Rashid dieliminasi Israel pada Juni 2025, mesin bisnis ini tetap berjalan. Pilar lainnya adalah ratusan kapal tanker ilegal yang menyelundupkan jutaan barel minyak per hari ke pasar Tiongkok untuk membiayai Quds Force dan Hezbollah. Dari sinilah IRGC berubah menjadi hidden state. 5 cabang militer, proksi internasional, jaringan bisnis dan ekonomi mandiri yang membuatnya sulit diruntuhkan hanya lewat sanksi atau serangan fisik secara permanen. Pada awalnya, IRGC bukan dirancang sebagai kekuatan raksasa seperti hari ini. Ia dibentuk untuk menyeimbangkan militer reguler Iran. CIA bahkan pernah memandang mereka sebagai kumpulan fanatik amatir yang akan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Namun, penilaian itu keliru besar. Saat Barat mulai sadar, IRGC sudah menjelma menjadi penguasa de facto Iran dengan 190.000 personil, kerajaan ekonomi bernilai miliaran dolar, dan jaringan proksi global. Dari semua pola tadi, ada 3 kemungkinan besar yang bisa terbuka. Pertama, konsolidasi penuh. IRGC bisa semakin menekan ruang sipil dan mengambil alih pusat kepemimpinan politik Iran secara lebih langsung. Kedua, kompromi terbatas dengan Barat. Dalam skenario ini, IRGC menerima pembatasan operasional tertentu demi membuka jalan pencairan sanksi ekonomi. Ketiga, fragmentasi dari dalam. Faksi-faksi IRGC bisa menghadapi gesekan dengan komandan muda yang lebih agresif dan tidak sabar. Jika ini terjadi, soliditas lama mereka bisa mulai diuji dari dalam sendiri. Setelah melewati berbagai pukulan besar, IRGC tidak hancur. Mereka justru makin terkonsolidasi. Jadi menurutmu, pilar apa yang paling menentukan hidup matinya IRGC? Tuliskan di kolom komentar.